Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar pagi hari ini, Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Jadwal pembacaan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 55 sampai yang ke-61. Saya akan membacakan dari Alkitab bahasa sehari-hari. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Ayat yang ke-55. Di depan umatnya ia mengusir penduduk di situ, lalu dibagi-bagikannya negeri itu kepada semua suku bangsa Israel, umatnya, sehingga mereka dapat mendiami kemah-kemah musuh. Pada ayat ini mengkisahkan bahwa bangsa Israel setelah melalui perjalanan panjang keluar dari negeri Mesir, mereka dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, banyak perkara-perkara besar yang sudah dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, sehingga akhirnya mereka bisa masuk ke dalam negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel selama perjalanannya mereka sudah mengalami banyak mujizat Tuhan. Tetapi seringkali bangsa Israel saat menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, mereka seringkali bersungut-sungut kepada Allah. Dan itu membuat kadang-kadang, kalau menurut pemikiran saya, mungkin Allah sedikit gregeten ya, melihat bangsa Israel yang begitu cepat melupakan karya Allah yang luar biasa, pertolongan Allah yang luar biasa. Kalau saya ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin seperti Allah adalah ayah atau papa yang melihat anaknya bandelnya luar biasa, sampai seorang bapak ini kehabisan akal. Bagaimana caranya supaya bisa mendidik anaknya dan menjadikan anaknya itu adalah anak yang baik. Kadang-kadang mungkin orang tua seperti kita melihat kenakalan anak yang terus berulang menghukum mereka. Dan kadang-kadang perlu didiamkan, tidak diperdulikan dalam sementara waktu, supaya anak ini menjadi jera dan kemudian menurut kepada orang tuanya. Demikian juga dengan Allah kita. Allah begitu menyayangi bangsa Israel. Kadang-kadang juga Allah menghukum mereka. Dan di ayat yang ke-56 dikisahkan bahwa tetapi mereka berontak dan memuji Allah yang maha tinggi. Perintah-perintahnya tidak mereka taati. Mereka mengkhianat seperti leluhur mereka dan tak dapat dipercaya seperti busur yang bengkok. Mereka menantang Allah dengan tempat penyembahan berhala. Bangsa Israel kembali memberontak setelah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, dan mereka sudah memasuki tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah. Mereka kembali memberontak dan tidak setia kepada Allah. Mereka bahkan menyembah berhala. Dan ayat yang ke-58 bagian B dikatakan, dan membuat Allah cemburu dengan patung-patung mereka. 59, melihat itu Allah sangat marah dan menolak mereka mentah-mentah. Ia meninggalkan kemahnya di Silo, tempat kediamannya di antara manusia. Ia membiarkan peti perjanjiannya ditawan, lambang kemuliaan direbut lawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin karena Allah begitu marah, begitu cemburu karena ketidaktaatan bangsa Israel, sehingga peti perjanjian
adalah jaminan penyertaan Allah. Dibiarkan oleh Allah ditawan lawan. Sehingga apa? Pada saat peti perjanjian tidak ada pada bangsa Israel, maka penyertaan Allah itu juga tidak ada pada bangsa Israel. Dan bahkan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Allah menyerahkan mereka untuk dihajar oleh lawan, dijarah dan ditumpas oleh musuh. Sepertinya Allah meninggalkan mereka. Tetapi ini adalah bentuk didikan Allah supaya bangsa Israel kembali berbalik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama kisah tentang bangsa Israel banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka setia kepada Allah. Dan biarlah melalui renungan gemar yang sering kita dengar, setiap hari kita dengar, kita boleh mencontoh tokoh-tokoh yang setia kepada Allah, tetap taat kepada Allah, dan itu mendatangkan berkat. Sementara bangsa Israel dalam ketidaktaatannya, mari kita belajar. Jangan sampai dalam kehidupan kita meninggalkan Allah, kita tidak setia kepada Allah, sehingga membuat Allah murka dan meninggalkan kita. Apa yang bisa kita perbuat tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan? Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah melalui renungan pagi hari ini kita boleh belajar tetap setia, terus setia, supaya Allah tetap menyertai langkah kehidupan kita dan memberkati kita serta anak cucu kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari renungan pagi hari ini, supaya kami tetap setia apapun yang terjadi, seberat apapun pergumulan kehidupan kami, karena kami seringkali memperoleh pertolongan Tuhan, mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Allah tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tetap setia walaupun kehidupan kita banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi percayalah, saat kita tetap setia, maka kasih setia Allah selalu mengiringi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.